alhamdulillah, apa ya, seperti yang tadi Bu Cio bilang, betul anak saya 3, alhamdulillah jangan nambah dulu ya, 3 aja. Suami sudah 3, alhamdulillah, sorry, sorry, anak sudah 3, suami sudah 1. Ini ada yang komplain di sebelah nih. Nanti nggak dibantuin nih, maaf ya keceplosan, ampun. Oke, yang cowok senyum-senyum semua kayaknya tuh. Oke, saya seorang ibu rumah tangga, alhamdulillah anak saya sudah 3 ya, alhamdulillah gitu. Sekarang fokus ke 3 anak saya yang pertama usia sudah, 9 tahun, yang kedua 7 tahun, yang ketiga 5 tahun, gitu. Jadi syukur alhamdulillah dikasih anak-anak yang sehat, yang luar biasa, yang adorable lah. Dan alhamdulillah di tengah kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga, saya juga seorang mahasiswi. Jadi di salah satu universitas swasta di Jakarta. Mudah-mudahan udah bisa di-share screen ya, Mbak? Bisa. Tapi nggak ada suaranya, Bu. Oh, nggak ada suaranya ya? Oh, oke. Nggak masuk ya? Oh, nah ini udah masuk nih. Udah masuk udah. Tadi cukup ya? Tadi cukup ya? Ya, itu soalnya tadi gua kesini. Jadi, alhamdulillah, langsung cerita aja kali ya, Bu, ya? Iya, Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Saya tidak ada yang istimewa dengan saya, teman-teman semuanya ya. Kalau suaranya kebesaran, untuk lagunya bilangin aja ya, Bu, ya. Siap. Jadi saya adalah ya seperti yang tadi teman-teman lihat ya, saya ibu rumah tangga, nggak ada yang istimewa dengan saya. Ya seperti ini.
anak saya 3, terus juga ya begini ini saya juga mahasiswi, saya dan teman-teman di kampus seperti ini ya kegiatan saya nggak ada yang istimewa lah ya. Tapi saya bersyukur, sangat bersyukur gitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tengah kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga, masih dikasih kesempatan sama Allah gitu, buat ngejalanin bisnis ini. Saya sangat bersyukur, sangat bersyukur. Saya bersyukur dari keputusan saya beberapa tahun yang lalu, saya ambil untuk serius lagi menjalankan bisnis ini gitu kembali gitu ya. Dan jadi saya nggak jadi ibu rumah tangga yang biasa-biasa aja gitu. Pengennya jadi ibu rumah tangga yang juga jadi ibu rumah tangga yang apa ya, yang sedikit banyak bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena rasanya egois sekali kalau saya kan juga punya impian, walaupun sebagai istri saya punya impian, tapi rasanya kalau saya titik beratkan itu semua sama suami, kasihan kan suami gitu. Jadi saya juga memutuskan untuk serius lagi menjalankan bisnis ini gitu. Ya kalau anak 3 ya kurang lebih seperti inilah ya. Satu waktu itu masih bayi, satu masih menyusui, masih ASI ya. Satu gendong di tangan kanan, satu tangan kiri, tapi di kaki gitu ya, tapi masih bisa untuk jualan online insya Allah seperti itu. Next. Terus juga ini ya aktivitas saya nggak ada yang istimewa seperti dilihat di pojok situ ya. Itu saya jadwal di kampus UIN waktu itu saya bangun jaringan ke sana. Kenapa? Karena ya kan karena saya mahasiswa, linknya ke mahasiswa lagi gitu. Jadi saya kemana-mana cerita, saya ceritain tentang Shopee, saya ceritain tentang starter pack gitu. Karena saya tahu kalau cuma sekedar jualan, tukang bakso jualan sana juga bisa gitu. Tapi kalau kita mau jualan dengan cara yang cerdas, dengan cara yang pintar, bisa suatu hari nanti kita nggak bekerja lagi, tapi tetap penghasilan mengalir. Makanya harus bangun aset. Makanya saya serius sekali untuk bangun bisnis ini dengan aset dengan menggunakan One Vision gitu. Dan itu di sebelahnya saya gambar, saya cek kesehatan, saya juga demo produk, iris kemana-mana gitu ya. Terus, nah ada di slide yang ini, itu saya lagi presentasi sama anak SMP gitu. Sebenarnya ngerasa kayak, aduh anak SMP bisa nggak ya gitu. Presentasi sama anak SMP bisa nggak ya gitu. Emang mereka punya duit gitu. Kan yang punya duit juga emaknya gitu. Seriusan nih bisa gitu. Tapi ingat baik-baik ya mukanya Bapak Ibu yang nanti saya ceritain di akhir gitu ya. Awalnya saya meragukan, tapi anak itu ngebuktiin bahwa dia bisa gitu. Provinsi Jawa Timur sudah melakukan klarifikasi bahwa kegiatan tersebut kemudian saya bangun juga OP di Depok waktu itu gitu. Saya bangun pertemuan karena saya yakin bisnis yang mau besar itu harus bangun pertemuan gitu. Tapi waktu itu karena pandemik mulai datang, mau nggak mau suka nggak suka kita tutup total. Sampai detik ini kami belum berani mulai lagi di daerah Depok karena masih black zone ya gitu. Jadi masih ngeri gitu. Terus saya juga sebelahnya lagi itu saya sempat bangun, alhamdulillah punya kesempatan untuk bangun jaringan bisnis sampai ke Malaysia waktu itu sama salah satu TKW di sana gitu. Saya berpikir ini bakal jadi orang besar gitu ya, karena beliau itu sangat sangat antusias, semangat sekali dan sangat punya visi gitu. Sampai akhirnya beliau ternyata pindah 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 ke jaringan Tianxi yang ada di sana gitu. Saya sempat kecewa, saya sempat ngerasa ngedown gitu ya, karena saya pikir gila ya gue jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia buat bangun beliau, terus beliau pindah jaringan gitu. Tapi mentor saya selalu mengajarkan gitu, sabar aja gitu. Kalau sesuatu yang besar, saya selalu percaya, sangat percaya. Kalau sesuatu yang kita anggap besar, sesuatu yang kita anggap hebat gitu ya, terus Allah ambil tuh, saya yakin itu karena Allah mau ganti dengan yang lebih besar, dengan yang lebih hebat gitu. Jadi nggak apa-apa, saya ikhlas gitu ya. Sampai sekarang jalin hubungan masih baik gitu ya. Dan alhamdulillah ya digantiin insya Allah gitu. Terus yang paling bawah, yang ini saya sempat sebentar. Ini saya sempat karena saya mahasiswa, jadi saya bangun jaringan masih mahasiswa lagi. Saya menawarkan bisnis ini ke teman-teman mahasiswa saya gitu. Dan teman-teman mahasiswa saya ya alhamdulillah awalnya mereka semangat, on fire gitu. Sampai akhirnya satu persatu meninggalkan saya gitu. Karena mereka sibuk apalah, mereka bilang, "Bun, aku mau fokus kuliah," gitu. Mungkin mereka lupa saya juga mahasiswa, saya juga kuliah. Ada yang, "Bun, aku pengen fokus ngurus rumah tangga." Ya mungkin mereka juga lupa saya juga ibu rumah tangga gitu. Sampai akhirnya ada yang, "Bun, aku mau fokus sama bisnis aku." Ya mungkin mereka juga lupa saya juga punya bisnis gitu. Nggak apa-apa. Ini dari satu kaki ini saya sampai waktu itu Royal ya, Royal beberapa, pokoknya gede banget di situ gitu ya. Dan hilang lagi gitu. Dan saya sekali lagi saya percaya bahwa sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, kalau Allah mau ambil, itu ikhlasin aja. Nanti pasti akan diganti dengan yang jauh lebih besar selagi kita ikhlas, insya Allah gitu. Alhamdulillah, karena grup mahasiswa saya rontok, saya nggak menyerah, saya bangun lagi teman-teman,
di kampus, tapi bukan lagi mahasiswa. Saya mulai naik ke dosennya gitu. Mungkin, dan alhamdulillah saya ketemu sama salah satu dosen. Kalau saya prodi bahasa Inggris, ini dosen di prodi matematika gitu. Itu saya lagi coaching ya. Saya lagi coaching online dan itu dosen loh gitu. Mau jualan online. Jadi kalau buat teman-teman yang ngerasa bisnis ini nggak bergengsi, bisnis ini kayak memalukan atau segala macam, please take a look lah. Itu take a look lah, itu udah dosen loh. Dosen yang pekerjaannya sudah mapan, yang sudah sangat settle gitu ya, masih mau jalan bisnis ini. Gitu. Jadi, dan dari situ saya sadar, oh mungkin dulu saya nggak layak punya grup mahasiswa di kampus saya lebih layak untuk punya grup dosen-dosen kampus saya gitu. Jadi berpikir positif aja dan menyemangati diri sendiri gitu. Terus alhamdulillah dari beliau sekarang beliau juga sudah stabil royal, lagi mau ngejar crown gitu. Mohon doanya ya, semoga stabil royalnya dan bisa menuju ke crown gitu. Mohon maaf ya kalau suaranya agak serak-serak, becek. Terus saya juga punya grup, ini yang sebelahnya lagi, itu adalah, itu beliau salah satu perawat senior di salah satu rumah sakit swasta di daerah Depok. Beliau begitu bergabung, 1 minggu beliau jadi platinum. Kebayangnya hampir 12 juta, beliau bisa cepet banget, dan beliau sangat profesional ngejalin bisnisnya. Sampai akhirnya tiba-tiba saya bilang, udah nih, udah leader lah, jenderal gitu ya. Sampai akhirnya beliau kasih tahu, Nurfa, aku quit dulu ya, gitu. Saya berhenti dulu karena dia pengen fokus sama bisnis asuransinya dia gitu. Dia ngerasa mulai terganggu gitu. Saya bilang, oh saya sempat yang, wah saya ngedown lagi gitu. Saya pikir ya Allah, udah calon gede hilang lagi nih gitu. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat menurut kita kalau diambil sama Allah itu karena mau diganti sama yang lebih besar gitu. Nggak apa-apa, dan akhirnya alhamdulillah gitu ya. Nggak lama saya ketemu sama salah satu lagi. Ini adalah salah seorang pengusaha di daerah Cibinong. Beliau punya dua salon besar di daerah Cibinong ya, beliau gitu. Dan saya nggak pernah ada niat buat presentasi beliau untuk presentasi bisnis atau kesehatan, tidak sama sekali. Jadi waktu itu saya datang ke beliau hanya mau cerita kalau saya punya sampo yang beliau akan butuhkan di salonnya gitu. Saya tahu sampo dan conditionernya bagus gitu. Setelah ngobrol-ngobrol sama beliau, ternyata beliau tertarik sama bisnis kesehatannya, dan dari beliau tuh malah alhamdulillah. Jadi saya pernah kehilangan satu orang yang menghasilkan omset sampai 10.000 BV, itu digantikan sama beliau, karena dari beliau itu kurang lebih sekitar 50-60 juta. Beliau belanja produk kesehatan, beliau suka banget sampai sekarang masih konsumsi produk gitu. Alhamdulillah. Dan gak lama beliau berhenti lagi. Gak apa-apa, saya bersyukur. Dari situ saya makin yakin, emang Allah mau ganti dengan yang lebih besar gitu. Jadi kalau lagi ya seperti teman-teman semua menjalankan bisnis ini dari rumah ke rumah, dari dari kafe ke kafe, dari McD ke McD, KFC ke KFC gitu. Waktu itu mungkin yang daerah Cibinong tahu ya, itu McD di daerah Cibinong, McD Pakansari. Waktu itu saya bangun jaringan, itu jaringan reseller ya, alhamdulillah. Habis dari situ hilang lagi, karena kan kita berhak untuk kerja dengan siapapun itu. Karena kadang-kadang kita suka doa, ya Allah, saya pengen ketemu dengan orang yang tepat gitu. Saya pengen punya bisnis yang besar. Berarti kalau kita pengen punya bisnis yang besar, kita harus bekerja dengan orang yang tepat, bukan dengan orang yang tidak tepat. Makanya ketika Allah jawab doa kita, ya jawabnya dengan itu, menyingkirkan, mengeliminir orang-orang yang tidak layak untuk bekerja sama dengan kita gitu. Jadi di situ saya bilang, oh nggak apa-apa, ini Allah lagi eliminir orang-orang yang tidak penting, tidak layak untuk berada di puncak bersama saya gitu. Jadi itu saya menghibur diri sendiri seperti itu gitu. Akhirnya alhamdulillah dari McD ke McD, akhirnya sampai saya ke McD, ini salah satu McD di Changi Airport di Singapura. Nggak terasa, itu kayak dreams come true lah gitu. Alhamdulillah gitu ya. Next. Nggak ada yang beda kan dengan teman-teman, sama kan ya gitu. Dan ini salah satu lagi, karena saya percaya Bapak Ibu, hukum mencari itu adalah menemukan. Jadi saya punya salah satu ini kisah yang buat saya amazing banget ya. Ini saya punya teman namanya Bu Indah. Beliau adalah salah satu PNS di daerah Banten sana gitu ya. Beliau cerita kalau beliau punya ayah yang usia 75 tahun dan sudah divonis gagal ginjal hipertensi stadium 5, nggak tanggung-tanggung, dan dokter bilang usianya tidak lebih dari 3 tahun. Anak mana yang nggak down ya divonis orang tua seperti itu gitu. Dan waktu itu gara-garanya gampang banget, gara-gara ayahnya dari 30 tahun yang lalu itu sakit darah tinggi gitu. Jadi tolong ya teman-teman di rumah coba cek, nanti langsung pulang ke rumah, atau kalau sekarang lagi di rumah coba tanya sama ibu bapaknya, kira-kira mereka sakit darah tinggi nggak? Kalau mereka sakit darah tinggi, hati-hati.
Karena kalau mereka terus-menerus minum obat, 30 tahun aja, minum obat yang namanya captopril atau amlodipin, ini nih hasilnya kurang lebih gitu. Beliau kena gagal ginjal hipertensi, itu stadiumnya lumayan tinggi gitu. Dan usianya nggak cuman diperkirakan nggak lebih dari 3 tahun gitu. Dan akhirnya cerita segala macam, ini kondisi awal ya, foto yang itu kondisi awal, sampai akhirnya boleh kalau misalnya bisa di setel videonya, nggak bisa ya? Itu ada video sebenarnya, itu ayahnya sudah sangat sehat sekali, konsumsi nutrisi Tiansi, alhamdulillahirabbil alamin, sudah sangat sehat gitu ya. Ini ada slide selanjutnya. Ini chatnya saya sama beliau, kalau misalnya bisa kebaca ya alhamdulillah ini menceritakan tentang progres perkembangan dari ayahnya Bu Indah gitu. Dan yang paling atas itu adalah ini total biaya per 2 minggu, biaya pengobatan gagal ginjal hipertensi stadium 5 usia 75 tahun. Sampai 26 juta kurang lebih, itu per 2 minggu. Jadi sebulan itu hampir tembus kira-kira 55 jutaan kurang lebih seperti itu. Itu harga yang mahal untuk perjuangan apa ya, impian gitu ya. Jadi dari Bu Indah ini saya belajar sekali bahwa orang tua itu segalanya gitu ya. Jadi kita kalau masih punya orang tua yang sehat walafiat, yang nggak perlu mengeluarkan, kita nggak perlu nge-push diri kita untuk mengeluarkan biaya sebesar ini, wah bersyukur banget lah gitu. Jadi nggak ada alasan kita untuk lagi bermalas-malasan untuk mengejar impian gitu. Karena kan lagi-lagi kalau kita bahagia yang paling pertama dibahagiakan adalah orang tua ya gitu. Next. Nah ini mulai merasakan hasil alhamdulillah. Ini tahun 2018 bulan November ketika musim semi ya gitu, alhamdulillah kesempatan dikasih me time sebenarnya. Ini dikasih me time terbaik sama suami waktu itu ke Korea Selatan. Gitu alhamdulillah, ini kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Next. Saya orang yang nggak terlalu suka jalan-jalan dan nggak terlalu suka yang gimana gitu ya. Saya lebih suka di rumah tidur gitu. Kalau punya waktu istirahat saya lebih suka tidur. Tapi di bisnis ini ya gitu ya, kadang-kadang kalau udah harus jalan-jalan ya harus berangkat gitu. Ini waktu itu di Korea di Gyeongbok Palace, di salah satu istana yang unik, antik dan sangat luar biasa ya, karena itu ada di tengah perkotaan Korea gitu. Gitu. Next. Dan ini alhamdulillah bulan November akhir saya ke Korea, bulan Februari mama saya, alhamdulillah ini mama saya sudah tidak muda lagi yang pasti. Alhamdulillah bulan Februari Maret mama saya bisa umroh, dan ini 100% biayanya dari Tiansi gitu. Uangnya dari Tiansi. Hasil insya Allah uang halal ya. Hasil kami jualan, hasil kami bangun tim gitu. Saya bisa umrohin mama saya gitu. Sebenarnya mungkin buat beberapa teman-teman ini hal yang biasa, mungkin beberapa teman-teman ada yang bisa orang tuanya umroh sendiri gitu ya. Tapi mama saya, kami dari keluarga yang tidak berada, kami dari menengah ke bawah bahkan gitu ya. Dan mama saya tuh suka bilang lebih tepatnya tuh mama saya sering dipanggil orang Bu Haji gitu. Mama saya ketika dipanggil orang Bu Haji, mama saya cuman amin 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 gitu doang. Mama saya nggak pernah bilang, maksudnya nggak pernah bilang sama anak-anaknya betapa dia ingin umroh gitu. Nggak pernah, karena takut jadi beban buat anaknya gitu. Dan sampai akhirnya waktu itu bulan Januari kalau nggak salah ya, antara Desember dan Januari, saya bilang sama mama saya, mama siapin kita bikin akte gitu, mama umroh gitu. Terus mama saya cuman hah gitu, kayak sambil nyetrika sambil oh gitu doang. Jadi kayak antara percaya nggak percaya, cuman oh doang bilang gitu. Saya bilang bodo amat deh gitu. Saya rapi-rapi persiapan segala macem gitu. Terus nggak lama mama saya ngomong lagi, mama beneran umroh deh gitu. Iya mah umroh gitu. Terus mama saya sampai nangis gitu. Mama saya sampai nangis. Mama saya cuma bilang alhamdulillah gitu. Terus akhirnya mama saya cerita, selama ini mama saya sering banget dipanggil orang tuh Bu Haji. Dan setiap kali mama saya dipanggil Bu Haji, mama saya kayaknya sedih gitu. Terus mama saya cuma bilang amin ya Allah amin gitu. Dia nggak pernah gimana pokoknya mengaminkan gitu. Dan sampai akhirnya bisa berangkat ke sana, itu rasanya apa ya, luar biasa lah gitu. Karena ya beliau kami cuman orang kampung gitu, tapi bisa umroh alhamdulillah. Buat saya ini salah satu impian terbesar saya gitu. Sedikit saya mau cerita tentang ibu saya ya gitu. Mama saya itu sangat kuat banget sedekahnya. Kemana-mana mama saya tuh sedekah, selalu nyiapin uang buat sedekah. Entah itu buat pengamen, entah itu buat orang yang bahkan naik angkot dia nggak kenal, tapi dia kasihan, dia selalu bilang,
Bu nanti saya bayarin gitu, Bu turun aja saya bayarin gitu. Itu sampai segitunya gitu, sampai di daerah Simpangan Depok sana ya, kemudian saya di daerah Depok, itu selalu di lampu merah Simpangan Depok selalu ada orang yang jualan tisu. Tisu itu bapak-bapak udah tua, dan dari tisu itu harganya 2.500. Mama saya setiap hari, mama saya lewat situ, mama saya selalu nyediain uang 5.000. Bukan mau beli 2 tisu, tapi selalu cuma beli 1 tisu. Jadi mama saya ngasih 5.000 dan mama saya cuma ambil 1 tisu. Gitu. Dan si bapaknya sampai terheran-heran, sampai akhirnya udah setiap kali mama saya naik angkot, mama saya suka naik angkot ya, dari jauh bapaknya itu pasti nyamperin. Cuman bilang makasih Bu Haji, makasih gitu. Padahal waktu itu mama saya belum haji, mama saya cuma bilang amin ya Allah, amin gitu. Dan dari situ saya cuma mau ngasih tahu bahwa jangan pernah remehkan sedekah ya teman-teman. Sedekah itu bisa merubah segala sesuatu gitu. Dan alhamdulillah mungkin ini jawaban doa dari mama saya juga, dari sedekahnya beliau juga gitu. Alhamdulillah melalui perantara kami gitu. Seneng banget lah, kayak amazing gitu. Dan di sana pun waktu mama saya berangkat, mama saya cuma bilang, Dek, mama minta sekian juta, tolong ditukar sama uang real, 5 real. Mama saya udah pintar, memang mama saya pintar matematika ya gitu. Mama minta 5 real, 5 real itu kurang lebih 20.000. Mama saya nggak mau uang 1 real itu 4.000. Mama mau minta uang 5 real dan mama mau sedekah sebanyak-banyaknya di sana. Saya bilang iya mah. Saya kasih apa ya, kesempatan mama saya ke sana gitu, pengen ibadah sama Tuhannya gitu. Alhamdulillah, dan waktu pulang, mama saya pulang, saya baru sadar gitu ya, banyak hal yang bisa berubah, begitu banyak perubahan dalam bisnis kami, salah satu setelah mama saya umroh ini gitu. Jadi teman-teman yang mau sedekah, yang paling utama adalah sedekah sama keluarga dulu, bahagiain orang tua, bahagiain anak istri gitu ya, bantu tim kerja ya, insya Allah itu akan jadi sedekah yang luar biasa gitu. Kalau sedekah sama orang yang kita nggak kenal aja Allah hitung sebagai ibadah yang luar biasa. Apalagi kita sedekah sama orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu dia kerja keras buat dapetin impiannya gitu. Gitu. Next. Ini alhamdulillah ya punya kesempatan ke Singapura Malaysia waktu itu 2019, waktu itu sama Bu Lisda juga ya, sama Pak Furkon juga gitu. Alhamdulillah gitu, saya cuma anak kampung yang naik getek aja nggak pernah, naik kapal nggak pernah, tapi sekalian naik kapal feri ya, alhamdulillah pertama kali itu di Korea, waktu mau ke Nami Island, dan yang kedua ini naik kapal pesiar yang sampai lantainya tuh 19 lantai, gede banget, dan itu di lantai tertinggi ya. Kalau yang ini nih, yang tengah itu saya ada di lantai tertinggi, itu menikmati gitu. Jadi sebentar-bentar di handphone tuh selamat datang di Malaysia, sebentar-bentar lagi selamat datang di Singapura, karena memang kapal pesiarnya muter gitu. Sebuah kehidupan yang saya nggak pernah bayangin sebelumnya, tapi itu nyata dan itu ditawarkan sama TNC sama One Vision. Kita tinggal jemput aja kalau kita mau, apapun latar belakangnya. Kalau saya ibu rumah tangga anak 3 bisa, teman-teman pasti jauh lebih bisa, jauh lebih layak insya Allah gitu ya. Next. Nah ini dia alhamdulillah dapat kesempatan ke Malaysia gratis waktu itu bulan September 2019 ya, sebelum pandemik. Dan ini saya ngajak anak gitu, karena saya bilang sama anak saya suka yang gini, Umi itu mamahnya siapa gitu ya, suka ngajak jalan-jalan naik motor, kok Umi nggak pernah gitu. Terus saya bilang, kan Umi nggak bisa naik motor, saya bilang gitu. Nggak apa-apa nak, kan Umi nggak bisa naik motor, nanti kita naik pesawat aja ya jalan-jalannya gitu. Alhamdulillah saya tepati janji saya ajak anak saya jalan-jalan waktu itu ke Malaysia, dan waktu ngelihat Twin Tower itu anak saya sampai yang, Umi gedungnya tinggi banget ya, kok kayak kembar ya Umi gitu. Ya nak kayak kembar ya gitu, seseruan aja di sana gitu. Ya mungkin anak saya nggak ngerti ya, nggak ngerti apa-apa gitu, cuman dia ngerti, dia bahagia, dia have fun gitu. Dan itu mudah-mudahan kenangan yang mudah-mudahan ketika nanti suatu hari saya nggak ada, anak saya inget gitu, pernah ibunya pernah berjuang buat anaknya gitu, pernah berjuang buat dia gitu. Itu sih. Next. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang intinya, ini belum saya upgrade lagi, masih yang beberapa bulan yang lalu ya gitu. Ini tim saya Bapak Ibu, orang-orang inti yang saya bersyukur alhamdulillah ketemu sama mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kesuksesan kita tuh cuma 1%, karena 99% itu adalah ada orang-orang di balik layar kita, ada orang-orang yang luar biasa. Salah satunya adalah tim kita Bapak Ibu. Ini mereka adalah orang-orang yang siap dipahat, siap dibentuk, siap untuk menang gitu.
orang-orang yang siap untuk berjuang sama-sama, berdarah sama-sama, walaupun nggak pernah berdarah gitu ya, tapi berjuang sama-sama, kita keringat-keringat bareng-bareng, kita nangis bareng-bareng, senang bareng-bareng gitu ya. Saya bersyukur saya punya mereka gitu, sangat bersyukur. Ada satu jalur itu satu kaki ya, itu sampai satu kaki ke bawah, itu mereka berasal dari keluarga broken home. Ibu bapaknya cerai, saya nggak minta sama Allah kalau saya nggak pernah minta sama Allah gitu ya, saya punya grup yang broken home gitu, nggak pernah minta, tapi Allah kirimin mereka gitu, dan saya bersyukur gitu. Mungkin mereka punya orang tua yang tidak sempurna, dan saya cuma bilang, ya Allah, izinkan saya jadi orang tua yang sempurna buat mereka gitu. Jadi saya kasih sayang terbaik saya sama seperti saya kasih sayang terbaik saya sama anak-anak saya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, anak lo 3 gitu, wah anakku mah banyak gitu, banyak karena mereka anak-anak saya, mereka adik-adik saya, mereka sahabat saya gitu. Ini ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ini tadi yang ini ya, yang tadi ada anak SMP nih, nah ini dia nih, ini ya. Nah ini tadi yang anak SMP, alhamdulillah sudah platinum juga bisa, dan dia berjuang gitu ya. Apa ya, nggak diperbolehin sama orang tua, sampai pernah waktu itu dikunciin pintu ya dari dalam, dia tidur di luar gitu ya, tapi nggak menyerah walaupun orang tuanya bilang udah berhenti Tiansi, ya berhenti, mama masih bisa gitu, tapi dia buktiin kalau dia juga bisa ngejalan bisnis ini dan dia bisa bahagian ibunya suatu hari nanti gitu. Terus saya juga punya tim ini, apa ya, udah kayak saya nggak pernah nyangka sih gitu. Dulu waktu awal ketemu sama pasangan ini saya pikir, bisa apa jalan bisnis ini gitu. Ngomong spirulina aja spirulina gitu. Minum Mooncourt, bilang Mooncourt aja muncrat gitu. Duh gimana gitu. Baru diajarin jualan online sebentar, copy paste gitu ya. Habis itu lupa lagi. Tadi gimana ya gitu. Terus saya jadi, ya Allah ini kayak gini bisa apa gitu. Sempat ragu gitu karena beneran apa bisa gitu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, namanya Bu Siti sama Pak Untung ya gitu, pasangan suami istri. Pak Untung itu tukang parkir, bukan tukang parkir seperti di Alfamart, di Indomart ya, tapi tukang parkir yang mobil-mobil besar, truk-truk besar gitu, dan dia harus ngambil parkirannya. Yang kalau meleng dikit bisa kesenggol, bisa terjadi sesuatu gitu. Saya waktu ngeliat Pak Untung sampai pengen nangis gitu. Allah Pak, segininya Pak. Sedih banget gitu. Tapi alhamdulillah beliau serius banget gitu ya sekarang jadi bisnis Tiansi. Bu Siti juga serius banget, dia udah berhenti jadi karyawan di pabrik, jadi buruh ya, sudah berhenti. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang udah serius gitu. Sekarang mohon doanya Bapak Ibu, dalam waktu dekat ini bisa break jadi crown dan bintang 7, mohon doanya. Saya nggak kebayang gitu, pernah kenal mereka, kalau saya nggak kenal mereka mungkin gimana gitu, tapi saya bersyukur saya kenal mereka gitu. Saya bersyukur saya bisa membersamai perjuangan mereka walaupun nggak sering bersama-sama ya, karena kita sering beda jadwal, tapi kami satu visi gitu Bapak Ibu. Buat saya mereka anugerah, buat saya mereka tim-tim saya ini adalah keluarga saya, anak-anak saya yang saya ya seperti anak saya sendiri gitu, yang harus dijaga gitu. Anak kan aset kan gitu. Anak kita yang kita lahirkan itu aset, yang kalau kita salah mendidik mereka bisa jadi jalan kita ke neraka. Tapi kalau kita ngedidik mereka benar, mereka bisa jadi jalan kita ke surga gitu. Sama grup saya juga anak-anak saya, mereka aset saya yang harus saya bimbing, saya kasih pendidikan terbaik, saya kasih sayang terbaik gitu. Alhamdulillah itu juga ada Kalita ya. Ada Kalita sama Karita yang saya ketemu dia tuh waktu itu jadi karyawan di salah satu toko di Cibinong. Saya ngobrol-ngobrol, saya presentasi beliau serius, dan dari beliau saya ketemu Kak Rita. Dan dari Karita juga saya ketemu jaringan bisnisnya nih besar sekali ya sekarang, alhamdulillah. Mohon doanya juga, mudah-mudahan Kalita sama Karita ini bisa crown gitu. Kami pengen punya kehidupan yang jauh lebih baik dari sekarang gitu. Terus ini juga ada Kak Reva, ini kedalaman ya, ada Bu Yulia sama Kak Reva gitu. Ini terakhir kemarin saya habis jadwal di Durian Sawit gitu, dan beliau datang dari Cimone, jauh banget, itu berpuluh kilometer gitu. Tapi anaknya nggak pernah ngeluh sedikit pun, tuh nggak pernah ngeluh, dia cuma fokus, Bu, kalau nanti Ibu Ambasador, aku harus jadi crown-nya gitu. Itu kayak gila, dahsyat banget deh gitu. Kami harus punya bonding yang kuat gitu. Terus jadi gimana ya, udah nggak ada rasa malu rasanya kalau saya nggak kerja keras sementara grup saya kerja keras gitu. Terus saya juga punya ini, itu namanya Bu Leni ya, dosen beliau gitu. Amazing banget lah, saya cuma berpikir kalau dosen mau jalan bisnis ini
Nggak ada alasan kita yang bukan apa-apa, kita yang belum settle, kita yang belum mapan, yang belum mantep, masih nawar-nawar ngejalan bisnis ini, masih kayak nawar belum mau presentasi atau segala macam gitu. Beliau ya kemana-mana jadwal gitu. Ini yang sebelahnya lagi, alhamdulillah melalui beliau saya dapat sekarang saya prodinya ya. Kalau ada sekretaris prodi, beliau juga sudah bergabung, sama-sama kita jualan. Udah deh kita urat malu putus. Yang penting kita bisa menghasilkan, yang penting kita belajar untuk punya pengalaman kayak gitu. Terus ada siapa lagi ya? Ada Mbak Yuli juga, mungkin kalau yang pernah ke Stokis 176, ini beliau kalian Stokis di sana ya, beliau bintang 7 juga gitu. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ada Kak Roma, ini kalau saya boleh punya orang, kalau saya boleh bilang sama Tiansi ya gitu, minta tolong dong ada satu orang tolong auto delete, kalau boleh seumur hidup dia nggak boleh join Tiansi, nggak boleh jalan Tiansi lagi. Nah itu dia, ini beliau nih, namanya Roma, beliau orang Medan ya, hobinya tuh ngedebat, hobinya ngajak berantem, ngajak tawuran. Saya kalau ketemu dia udah debat aja, tapi karena beliau punya impian, alhamdulillah beliau serius ngejalan bisnis ini. Sekarang beliau bisnisnya juga sedang berkembang, alhamdulillah. Beliau punya kepribadian yang jauh lebih baik, yang lebih humble, yang lebih penyayang gitu. Wah, amazing banget lah pokoknya bisa punya tim seperti mereka gitu, alhamdulillah gitu. Next. Nah, ini tim waktu kita acara makan-makan habis GOP Pak Harun ya waktu itu, alhamdulillah kita kumpul-kumpul bareng. Next. Next. Nah, ini ya. Ini apa ya? Ini grupnya Pak Furkon sebenarnya. Sebenarnya jatuhnya sama saya crossline. Cuman karena saya juga upline mereka juga ya, karena terhubung melalui suami ya, suami saya ke upline saya gitu ya. Saya juga sering bantu grupnya Pak Furkon juga gitu. Dan apa ya? Ya mereka bagian dari perjuangan kita sama-sama gitu. Jadi saya tahu banget Pak Furkon ya perjuangan itu luar biasa banget ya. Seorang pengusaha kacamata punya 5 optik besar sampai tutup. Ya pengusaha juga bisa bangkrut, makanya nggak aman di bisnis ini. Kalau kita mengandalkan semuanya di satu keranjang, naruh telur di satu keranjang, dan satu keranjang itu jatuh, prak, sudah kelar. Kita nggak punya keranjang yang lain, kita nggak punya telur yang lain. Tapi kalau kita cerdas, kita bangun keranjang-keranjang kita yang lain, insya Allah satu keranjang pecah, kita masih punya keranjang yang lain. Dan itu yang sedang Pak Furkan lakukan gitu. Masya Allah banget deh. Next. Ini tim saya juga, waktu itu kami di CPD, kami sempat ngadain CPW waktu itu di Bogor ya. Gitu, alhamdulillah. Ya patah tubuh silih berganti. Saya selalu percaya sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Kalau Allah ambil, pasti Allah mau ganti dengan yang lebih besar. Jadi nggak sama sekali takut lah, insya Allah gitu ya. Insya Allah, insya Allah. Itu cara saya menyemangati diri sendiri ya gitu ya. Dan next, ini saya punya tim. Ini mentor. Ini udah paling sensitif ya kalau kita ngomongin mentor gitu ya. Next. Kalau misalnya saya boleh mengibaratkan diri saya itu seperti tumbuhan ya, tumbuhan yang di pinggir jalan yang kadang diinjek orang, diinjek-injek, mungkin dicoel-coel, dicubit-cubit gitu ya, mungkin dikencingin orang gitu, kayak nggak dihargain banget gitu ya. Tapi ada orang yang dengan berbesar hati itu ngelihat saya, ngelihat itu bunga, diambil sama dia, ditaruh di pot, dibawa pulang ke rumah, disiram, dikasih kasih sayang terbaik, dipupuk yang terbaik, diajak ngobrol tiap hari, sampai akhirnya bunga itu tumbuh, mekar, bagus. Terus bunga itu dipuji banyak orang. Nah itu nggak lepas Bapak Ibu dari peran yang namanya mentor. Itu adalah mentor saya Bapak Ibu. Ini ya sebelah sini ya namanya Bu Ade. Nah Bu Ade itu mentor saya. Walaupun beliau sudah tidak aktif saat ini ya karena satu dan lain hal gitu ya. Tapi sampai kapanpun Bapak Ibu, buat saya yang namanya mentor, yang namanya upline, yang namanya konsultan, yang namanya dosen, buat saya mereka semua guru. Saya nggak berani kurang ajar sama mentor, saya nggak berani kurang ajar sama namanya upline, sama guru gitu, sama konsultan, saya nggak berani. Kenapa? Karena dari mereka itu ada keberkahan ilmu. Itu saya menghargai ilmu yang dikasih sama mentor saya nggak berani gitu ya. Bahkan mentor saya telepon, saya lagi ujian pun Bapak Ibu, saya rela keluar dari ujian, saya buat angkat telepon dari mentor saya. Kenapa? Saking saya menghargai, pasti mentor saya itu orang yang penting lah gitu. Sangat penting buat hidup saya gitu. Makanya walaupun Bu Ade sudah nggak aktif ya gitu. Baru kemarin saya ketemu sama beliau, saya datang ke rumah beliau gitu. Sedih gitu, sedihnya karena tidak jalan bareng-bareng lagi gitu. Tapi kalau nanti suatu hari saya ketemu sama Allah,
saya ditanya tentang beliau gitu, saya akan bilang bahwa beliau ini adalah orang yang kalau ada kebaikan dari saya itu karena beliau gitu. Saya nggak akan pernah lupa. Kebaikan beliau mau merawat kami, mau ngurus kami, mau mendidik kami itu buat saya luar biasa. Buat saya luar biasa. Jadi teman-teman yang punya mentor selamat, jangan disia-siain Pak, Bu. Jangan disia-siain. Kenapa? Kalau Anda ngelihat, ih mentor dia kok keren ya, kok si ibu itu keren sih, si bapak itu keren sih. Dicoba mentor gua kayak gitu. Mentor gua mah sukanya telat, mentor gua mah sukanya marah-marah, mentor gua mah nanyanya omset mulu. Bapak Ibu percayalah, mentor Anda saat ini adalah orang yang paling dipercaya sama Allah untuk bantu Anda sukses, bukan mentor orang lain, tapi upline Anda gitu. Jadi Anda harus percaya, harus nurut senurut-nurutnya gitu. Kalau Anda nggak nurut, gimana Anda mau besar? Gimana ada keberkahan ilmu? Kalau guru Anda omongannya aja Anda nggak dengerin gitu. Jadi buat saya ini mentor saya yang luar biasa, ada Bu Ade ya, dan ada juga Pak Haji Sukmana. Mohon doanya, beliau lagi ngejar klien ya gitu. Beliau itu ketika mentor-mentor kami di atas meninggalkan kami kehilangan arah dan beliau turun langsung ke kami gitu. Bersyukur, alhamdulillah punya mentor, sangat-sangat bersyukur gitu. Setiap bulan ya cuma laporan yang gitu, dia cuma ketawa dulu siapa yang suka nangis-nangis gitu, karena saya dulu suka nangis kalau target nggak nyampe gitu, dan beliau sabar banget mau dengerin gitu. Terus dan saya juga punya mentor yang luar biasa ya, upline saya, mentor saya, konsultan, sahabat saya, teman saya gitu ya, suami saya juga gitu ya, Silverline Indonesia Bapak Nasril gitu. Jadi konsultasinya bisa di mana aja, bisa kapan aja, dan buat kami ini rumah tangga yang kami inginkan gitu ya, kemana-mana kami satu visi gitu. Jadi apapun kami bahas bahas tentang visi, kami bahas tentang masa depan gitu, kami bahas sama-sama gitu. Insya Allah lebih banyak satu visinya gitu. Bersyukur, alhamdulillah sangat-sangat bersyukur gitu. Beliau itu nggak ngajarin saya gimana cara jadi hebat, karena saya kadang-kadang ngerasa saya ibu rumah tangga, saya punya keterbatasan gitu, saya nggak bisa kayak orang-orang bisa cepet gitu. Saya sadar saya punya anak, saya harus didik anak saya harus ngurus anak saya juga harus ngurus skripsi saya, kuliah saya gitu. Jadi kalau buat hebat seperti teman-teman duluan sana, seperti Anda semua, saya belum bisa gitu. Dan apalagi saya cuma bilang ya udah, kalau mau jadi hebat susah, jadilah orang yang setia gitu. Karena orang yang setia, insya Allah dia bisa jadi orang hebat gitu. Jadi apalagi saya selalu ngajarin, ayo jadi orang yang setia gitu. Next. Nah ini ini nih impian terbesar saya Bapak Ibu, buat apa sih gitu ya. Kadang-kadang kalau dipikir tuh, waktu saya bilang sama mama saya, mama dia mau bisnis gitu. Kenapa saya bilang sama mama saya? Karena saya tahu gitu, saya nitipin anak-anak nanti sama mama saya gitu. Karena saya nggak bisa nitipin anak saya sama orang lain, saya nggak percaya gitu. Terus mama saya bilang, buat apa gitu? Kan udah kuliah, udah ngurus anak 3 gitu. Nggak usah lah bisnis gitu. Terus saya bilang sama mama saya, doain ya mah, doain gitu. Doain aja gitu. Terus kata mama saya, ya udah mama doain gitu. Makanya saya umrohin pertama kali, saya sama Pak Nasu pertama kali umrohin itu mama saya di tahun 2019 kemarin gitu ya. 2019 dan 2020 kemarin harusnya ibu mertua juga umroh. Sudah daftar dan itu uangnya dipulangin. Harusnya ibu mertua saya sama suami itu umroh, tapi karena pandemik sudah mulai parah kondisinya, waktu itu dipulangin jadi nggak jadi umroh, sampai sekarang belum bisa berangkat umroh gitu. Dan alasan berjuang saya ya buat anak gitu. Perih banget Pak Bu. Harusnya main sama anak, harusnya bisa tidur bareng sama anak, harusnya kita bisa lihat progresnya anak, saya nggak bisa lakukan itu gitu. Tapi saya tahu gitu. Saya tahu ini bukan segalanya, ini bukan akhir dari segalanya, dan saya tahu akhirnya di mana gitu. Saya punya tujuan, saya punya niat gitu. Mohon doanya ya, mudah-mudahan ini anak saya yang pertama. Ini namanya Daryl gitu. Ini yang ketiga namanya Aisyah, dan ini yang kedua namanya Kainas gitu. Doain mudah-mudahan anak-anak saya bisa jadi hafiz-hafizah, penghafal Quran, karena mereka lagi-lagi aset gitu. Saya pengen kasih pendidikan terbaik. Pondok pesantren yang bagus itu kan nggak murah gitu. Uang masuknya bisa puluhan juta, per bulannya bisa sekian juta gitu. Dan saya pengen kasih yang terbaik buat mereka. Saya persiapin dari sekarang gitu. Karena buat saya mereka segalanya gitu ya. Saya benar-benar yang pengen ikhtiar yang terbaik buat anak-anak gitu. Mumpung saya masih ada umur, ya mudah-mudahan ketika nanti saya nggak ada umur, ya mereka ingat mereka punya ibu yang berjuang buat mereka gitu.
Next. Dan ini ada sebuah video. Mudah-mudahan videonya bisa di-setel ya, gitu. Ini video yang buat saya luar biasa. Silakan dilihat ya. Diresapi, dilihatnya nggak cuma dengan mata, tapi dengan hati. Mudah-mudahan juga suaranya full. Oke, Bapak Ibu. Tadi saya nggak tahu ya dengan Bapak Ibu semuanya masih punya orang tua atau tidak gitu ya. Saya nggak tahu. Bentar. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu orang tua masih ada atau tidak, saya tidak tahu gitu. Tapi yang saya tahu adalah kalau Bapak Ibu masih punya orang tua, itu bersyukur banget deh. Bersyukur banget. Kenapa harus bersyukur? Karena kalau Bapak Ibu punya orang tua, kita punya satu pintu yang mana pintu itu yang kalau diketuk aja, dibuka, itu semua doa-doa bisa diijabah gitu. Karena satu pintu itu adalah orang tua gitu. Yang ketika orang tua nenggadahin tangannya, ngedoain kita, itu semua langit, bumi itu ngebuka semuanya buat ngejabah doanya orang tua kita gitu. Jadi selagi masih ada orang tua,
Bener-bener nih Bapak Ibu, bagian orang tua, senengin orang tua. Kita hidup itu kan nggak lama ya. Orang tua kita juga mungkin nggak lama, kita kan nggak pernah tahu nih. Mungkin kita sama-sama lilin, mungkin lilin kita lebih tinggi daripada lilin orang tua. Tapi kita nggak pernah tahu gitu, lilin siapa yang padam duluan gitu. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau suatu hari nanti Bapak Ibu ngejalan bisnis ini, niatnya pengen bagiin orang tua, pengen umrohin orang tua, pengen beliin orang tua rumah, beliin orang tua kendaraan, apapun itu, pengen ngasih yang terbaik buat orang tua. Terus tiba-tiba Anda lagi jadwal nih, tiba-tiba telepon, Kak pulang gitu. Kenapa gitu? Ibu udah nggak ada, atau mungkin ayah udah nggak ada, papi udah nggak ada gitu. Kita dengar itu gitu. Sementara kita lagi berjuang buat orang tua gitu. Percaya deh Bapak Ibu, percaya deh. Ketika Anda ngejalanin bisnis ini dan Anda niatin semua buat orang tua, kalaupun orang tua udah nggak ada, Anda udah niat buat umrohin orang tua, percaya deh, itu udah dicatat amal ibadah kita buat umrohin orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita walaupun belum umroh, udah dicatat bahwa orang tua kita sudah umroh sama Allah. Karena ikhtiar kita, setiap langkahnya kita, setiap keringatnya kita, itu udah diniatin ke sana. Jadi setiap ditolak orang, setiap diledek orang, diremehkan orang, dicemoohin orang, itu udah nggak peduli. Mau 1000 kali penolakan pun nggak peduli, karena tahu gitu. Karena tahu kita melakukan ini semua buat orang tua gitu. Kita nggak pernah tahu. Ya iya kalau misalnya orang tua kita nggak ada duluan, tapi kebayang deh kalau ternyata yang nggak ada duluan tuh kita gitu. Kita yang keburu dipanggil sama Allah, kita yang mau niat buat ngebagiin orang tua, kita nggak ada. Kita yang dipanggil, kelar, udah Nurfa. Saya ngebayangin itu gitu ya. Nurfa udah kelar tugas kamu di dunia, ayo kamu pulang gitu. Saya ngebayang ketika itu terjadi sama saya. Mudah-mudahan Allah udah catat amal ibadahnya saya buat saya ngebagiin orang tua saya. Buat saya ngebantu tim saya gitu. Buat saya ngebantu tim saya untuk mereka punya kehidupan yang lebih baik gitu. Itu doanya saya gitu. Dan itu bisa terjadi sama setiap dari kita, bisa terjadi gitu. Nah, kalau Anda punya orang tua, bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Anda layak buat kerja keras, apapun yang terjadi Anda layak buat kerja keras. Tapi kalau Anda udah nggak punya orang tua, kalau Anda nggak punya orang tua, tenang. Anda masih punya orang tua di bisnis ini. Anda masih punya orang yang ngedoain Anda. Bahkan nggak cuma ngedoain, tapi rela berjuang sama-sama, hujan-hujanan sama-sama, basah-basahan sama-sama, ditolak sama-sama, diremehin orang sama-sama. Bener-bener orang-orang yang siap membersamai Anda. Yaitu mentor Anda gitu. Bersyukur banget deh punya mentor. Beneran deh. Di luar sana orang nggak punya mentor aja bisa berhasil, apalagi kita punya mentor. Dan jangan karena keegoisan kita, pengen enaknya kita aja gitu, terus kita nggak nurut sama apa itu, jangan sampai gitu. Ini saya mau cerita ya, ini cerita yang saya bawa kemana-mana, yang saya ceritain ke orang banyak-banyak kemana-mana tentang ini ya, tentang seorang pendaki, salah satu pendaki gunung terbesar, tertinggi di dunia ya, namanya Mount Everest gitu ya, terdapat di Himalaya. Dan si Edmund Hillary ini adalah orang pertama yang mencapai puncak gunung tertinggi di dunia itu. Gitu. Beliau bisa sampai ke sana selamat gitu ya, dibersamai oleh seorang pendamping gitu ya, seorang pendaki gunung asli orang Himalaya, dan seorang namanya Tenzing Norgay gitu. Saya tertarik sekali dengan Tenzing Norgay ini. Kenapa? Karena Tenzing Norgay ini sudah beberapa kali mendaki gunung Himalaya, Mount Everest itu, tapi tidak berhasil. Jadi dia baru sampai ke atas, baru tengah perjalanan makanan habis, turun, nggak sampai ke puncak. Baru sampai kemana persediaan oksigen habis, turun lagi. Baru sampai kemana banyak yang meninggal, turun lagi. Tapi dari pengalaman pahit yang Tenzing Norgay alami itu, membuat Tenzing Norgay jadi lebih matang, jadi lebih berpengalaman dan lebih tahu dan lebih mempersiapkan. Sampai akhirnya beliau ketemu dengan Edmund Hillary dan mereka berkomitmen untuk sampai ke puncak Himalaya bersama-sama. Dan ketika beliau sampai ke puncak gunung Himalaya, beliau selamat sampai di sana, mereka turun ke gunung alhamdulillah dengan selamat, dan seluruh wartawan sudah menunggu mereka. Semua orang datang mendatangi Sir Edmund Hillary. Semua orang mendatangi Sir Edmund Hillary dan bertanya, "Bagaimana perasaan Anda, Pak? Anda menjadi orang nomor 1 pencapai gunung tertinggi di dunia. Apa yang Anda rasakan?" gitu. Dia bilang bahagia, Sir Edmund Hillary bilang bahagia, dan sampai mendapat gelar gelar kehormatan dari Ratu Elizabeth pada waktu itu. Dan tidak ada orang yang bertanya tentang Tenzing Norgay. Sampai adanya satu orang wartawan yang akhirnya mendatangi Tenzing Norgay dan berkata, "Pak Tenzing, Anda adalah
yang orang yang mendampingi Edmund Hillary bukan gitu? Iya betul gitu. Anda adalah orang yang mendampingi Sir Edmund Hillary sampai ke puncak gunung ke atas. Betul. Berarti Anda adalah orang yang berada di depan dari Sir Edmund Hillary. Iya betul. Berarti harusnya Anda adalah orang pertama yang mencapai puncak gunung Himalaya. Iya betul. Lalu kenapa Anda tidak menjadi orang nomor 1 yang mencapai puncak gunung Himalaya gitu? Puncak gunung Mount Everest gitu. Si Tenzing Norgay cuma tersenyum gitu ya, dan dia cuma bilang, karena impian saya adalah membantu Sir Edmund Hillary untuk mencapai puncak gunung Himalaya, mencapai Mount Everest. Itu adalah impian saya, untuk membantu beliau untuk sampai ke sana. Jadi impian saya hanya membantu Sir Edmund Hillary untuk sampai ke atas sana dan kembali dengan selamat. Pak, Bu, itu adalah seorang mentor yang kadang mereka punya masalah. Sepanjang perjalanan menuju puncak gunung Himalaya itu, Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay itu sering sekali bertengkar. Mereka beradu argumen, mereka bertengkar, berbeda pendapat, Bapak Ibu. Tapi tidak pernah satu kali pun Tenzing Norgay itu meninggalkan Sir Edmund Hillary. Tidak pernah. Karena Tenzing Norgay itu punya impian untuk membantu Edmund Hillary untuk sampai ke puncak gunung dengan selamat dan kembali dengan selamat. Bapak Ibu, itu juga yang terjadi dengan mentor kita, Bapak Ibu. Orang-orang yang mungkin punya masalah, tapi mereka nggak peduli dengan masalah mereka. Orang-orang mungkin yang ketika ngebantu Anda ngedubel, wah plan gue telat sih gitu. Kok mentor saya kayak gini sih, kayaknya maksa terus sih buat punya jadwal, maksa terus sih buat jualan gitu. Padahal kita nggak tahu di rumah dia habis berantem sama istrinya, atau mungkin di kantongnya dia cuma ada uang 10.000, kita nggak pernah tahu, tapi dia nggak pernah ngasih tahu itu sama kita. Kenapa? Karena dia tahu, yang dia tahu adalah cuma membantu Anda untuk sampai ke puncak gunung. Mungkin kita tidak punya impian hebat seperti Edmund Hillary untuk sampai ke puncak gunung Mount Everest, tapi saya yakin Bapak Ibu, Anda punya impian yang besar, yang luar biasa, yang layak untuk dicapai. Dan Anda punya pengundang yang punya hatinya Tenzing Norgay, yang siap membantu Anda untuk sampai ke puncak gunung Himalaya, untuk mencapai impian-impiannya Anda gitu. Jadi mulai hari ini, mulai detik ini, please nurut aja apa kata mentor Anda. Beneran deh. Mentor itu guru, mentor itu orang tua, yang orang tua kita di rumah ngedoain, ini orang tua membersamai Anda. Orang-orang yang benar-benar semangat, yang orang-orang yang hari ini tuh ngundang Anda, ngasih link ini, dan ngajakin Anda buat bisnis bareng. Ngajakin buat susah senang bareng-bareng. Ngajakin berjuang bareng-bareng dan sampai ke puncak bareng-bareng. Orang-orang yang tulus banget, ikhlas banget Bapak Ibu, seperti saya dulu, orang-orang yang rela buat angkat saya sampai di posisi sekarang. Saya sangat bersyukur, saya sama suami sangat bersyukur. Tidak pernah ada putusnya rasa syukur kami sama mentor kami. Jika hari ini Anda masih bingung, nggak apa-apa. Anda minta hak follow up Anda sama pengundang Anda, minta tolong sama dia, bantuin ya, saya sampai puncak, sampai ketemu impian saya. Bapak Ibu, itu saja saya sharingkan. Mohon maaf kalau suaranya agak serak-serak becek. Semoga bisa bermanfaat. Maafin kalau ada salah-salah kata. Saya Nurfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Nurfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bu Nurfa buat waktunya. Semoga sharingnya hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Makasih Bu Nurfa. Siap. Semoga bisa manfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Siap Bu Nurfa. Makasih ya Bu. Kalau mau duluan nggak apa-apa. Boleh izin live ya buat teman-teman semuanya. Semoga jadi berkah buat kita semuanya. Izin screenshot dulu. Oke. Sip, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, acara kelas bisnis online pada malam hari ini sudah selesai. Silakan tanya lebih lanjut kepada mentor Anda, kepada orang yang mengundang Anda ke link ini. Terima kasih dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.